Dibutuhkan keterampilan dan pengalaman yang cukup untuk membuat gerabah dengan standar yang dapat diterima. Dan ada beberapa kesalahan yang sebaiknya dihindari dalam proses pembuatan gerabah. Proses menggunakan roda putar untuk membuat gerabah dinamakan membentuk tanah liat. Di sini, kita menggunakan roda putar elektrik. Basahi tangan Anda untuk mengendalikan tanah liat dengan lebih baik. Selalu siapkan semangkuk air di samping Anda. Air juga membantu melembabkan tanah liat jika terlalu kering. Dalam proses pembentukan tanah liat, roda akan berputar, sementara tanah liat lembut berbentuk bola ditekan, diremas, dan ditarik perlahan ke arah atas dan luar untuk membuat bentuk berongga. Langkah pertama disebut pemusatan, di mana kita menekan tanah liat yang kasar ke arah bawah dan dalam untuk menyempurnakannya. Jika tidak, tanah liat akan bergerak-gerak seperti ini. Setelah tanah liat terpusat, saatnya kita melanjutkan ke tahap membuka lubang. Dalam tahap ini, kita membuat rongga di tengah-tengah tanah liat. Setelah mendapatkan bentuk silinder, Anda baru bisa membuat bentuk yang Anda mau. Jangan langsung membuat bentuknya. Biasanya masih ada sedikit udara di dalam tanah liat. Untuk menghilangkannya, tekan ujung atas seperti ini. Dengan begini, udara bisa keluar. Jika Anda tidak mengeluarkan semua udara, gerabah bisa pecah saat pembakaran. Jika Anda ingin membuat serangkaian gerabah, atau jika Anda ingin menambahkan sesuatu setelahnya, seperti tutup, sangat penting untuk mengukur gerabah yang Anda buat. Anda tidak perlu alat khusus untuk itu. Di sini, kita menggunakan 2 batang lidi yang disambung membentuk huruf T. Ukurlah lebar maupun kedalaman gerabah Anda. Di sini, kita bisa lihat ukurannya terlalu tinggi. Untuk membetulkannya, gunakan alat untuk menekan bagian sisinya, seperti ini, lalu potong. Sedikit lagi. Untuk memuluskan sisi gerabah dan membetulkan kesalahan, Anda bisa menggunakan alat plastik atau kayu yang disebut penggerus, seperti ini. Tekan secara merata. Jangan lupa untuk selalu menghilangkan kelembaban di bagian dalam. Anda bisa menggunakan kain atau spons, tapi jangan sampai menyentuh bagian sisinya. Saat Anda ingin memisahkan gerabah dari alasnya, pastikan Anda sudah menandainya sebelumnya. Kalau tidak, Anda bisa memotong di tempat yang salah. Maka, tandai dulu tempatnya, baru kemudian potong. Gunakan benang untuk membuat potongan yang lurus. Jika Anda melakukan kesalahan, singkirkan gerabah tersebut. Jangan mencoba meletakkannya pada alas lagi. Anda bisa menggunakannya lain kali, tapi untuk sekarang, kesampingkan dulu. Jika masih terlihat ada gelembung udara, potong tanah liat untuk digunakan lagi lain kali setelah menghilangkan udara sepenuhnya.